Ibu Bapak yang saya kasihi, di dalam nama Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah Jumat Agung dengan tema pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, marilah kita bersatu dulu. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah,
dosa kami berdiri di hadapan-Mu, mengingat penderitaan dan kematian-Mu di kayu salib. Kami merasakan betapa besarnya sengsara-Mu di bukit Golgota, dan mendukkan kepala kami, mengingat dosa kami yang menyebabkan penderitaan dan kematian-Mu. Kiranya kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan senantiasa menggerakkan kami untuk mempersembahkan diri kami kepada-Mu. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Kita memuji nama Tuhan dari jemaat nomor 168C ayat 1 dan yang ketiga. Sebagai pendahulu khotbah untuk kita Jumat Agung ini terambil dari Ibrani ayat 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-29. Demikianlah bunyi firman Tuhan dengan judul ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah diperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang adalah ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi.
betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menghuskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mengenalkan hukum Tuhan serta yang mengenalkannya. Amin. Amin. Dari Firman nomor 161 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita bersatu teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di surga, yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Dari jemaat nomor 170 ayat yang kelima. Selalu
Tuhan sebagai petunjuk baru yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Allah. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Jemaat nomor 358 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Bapak dan Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa kami surgawi, kami mengucap syukur dan bersembah sujud di hadapan-Mu pada hari ini, karena pada saat ini Engkau masih memberikan hari-hari yang baik bagi kami, hari-hari di mana kami boleh melewati
dan boleh kami lalui sampai saat ini. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, ketika kami Engkau izinkan untuk beribadah memperingati hari Jumat Agung. Allah Bapa, dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami tidak dapat mengukur betapa tinggi, panjang, lebar, dan dalamnya kasih-Mu terhadap kami, orang-orang berdosa ini. Sehingga Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal itu menjadi korban tebusan bagi dosa-dosa kami. Agar boleh kematian kami, Engkau menyelamatkan kami semua. Kamilah yang sebenarnya yang harus dibunuh dan dipaku di kayu salib. Karena kamilah Engkau hidup dalam pendurhakaan. Oleh sebab itu, kami sujud mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Engkau telah dan tidak membiarkan kami binasa, tetapi memberi kesempatan baru kepada kami untuk datang kepadamu. Kasihani dan teguhkanlah iman percaya kami kepadamu, supaya kami semakin mengenal ketentuan kehendak-Mu bagi kami masing-masing, supaya kami ikhlas dan rela dengan kerendahan hati berbakti kepadamu. Ajarlah kami supaya kami senantiasa beribadah. Sekalipun pada saat ini ya Bapa, kami keluarga lepas keluarga hanya boleh beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi senantiasa menyatakan kasih-Mu yang berkelimpahan itu. Kiranya ibadah kami saat ini juga tidak mendukakan hati-Mu ya Tuhan, supaya hati kami dan pikiran kami jangan dipengaruhi oleh iri dan dengki, dan rencana kami tidak dinodai oleh ketamakan dan keserakahan. Jadikanlah semua tindak tanduk kami, perlakuan kami, perkataan kami yang keluar dari kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya Engkau juga memberi kemurahan kepadamu ya Tuhan, kesempurnaan pemeliharaan terhadap semua orang yang memanggil nama-Mu. Bimbing dan terangilah jalan-jalan hidup kami, supaya kami jangan menyia-nyiakan anugerah-Mu dalam pengorbanan anak-Mu, tetapi supaya kami senantiasa memperoleh kekuatan padanya, supaya pada akhirnya kami layak hidup di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, Engkau telah menyatakan kasih setia-Mu kepada kami sampai pada kematian-Mu. Dengan tidak bersungut-sungut, Engkau menerima segala hinaan dan sisaan. Engkau tidak marah dan mengutuk kami, malah Engkau mengasihi dan memohon kemurahan kasih Allah bagi kami. Tidak layak kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak patut lagi kami memohon kemurahan dan pengampunan-Mu ya Tuhan. Tetapi Engkau sudah mengulurkan tangan-Mu kepada kami untuk menundukkan kami dalam pengakuan-Mu. Betapa besar dosa-dosa kami kepadamu. Tidak dapat kami ukur, tetapi semuanya ibarat debu saja, hilang ditiup oleh kasih pengorbanan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud di hadapan-Mu untuk mempersembahkan diri kami. Kiranya Engkau berkenan memakai kami menjadi alat memasyurkan nama-Mu di seluruh dunia ini. Terlebih buat gereja GKPI yang ada di dunia ini, ataupun yang ada di berbagai daerah dan kota. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang ada dan memakai kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kuasai dan kuduskanlah hati dan pikiran kami, supaya perhatian kami jangan lagi terpaut kepada hal-hal duniawi, tetapi supaya dalam segala perbuatan kami, kasih-Mu dinyatakan di dalamnya, dan hikmat-Mu itulah yang dinyatakan sekarang sampai selama-lamanya. Dengarkanlah doa kami ini ya Allah, yang jauh dari sempurna. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kembali kita akan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 sampai 2. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih Kristus Yesus. Di minggu Jumat Agung ini kita akan memperingati tentang besarnya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan kasih dan anugerahnya melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27, diawali dari ayatnya yang ke-45 dan berakhir pada ayatnya yang ke-56. Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Demikian dikatakan firman Tuhan, kita mengikuti di dalam hati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga kau, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu menusukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan,
Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir baik suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang yang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kematian adalah hal biasa atau lumrah bagi semua manusia. Dan hal itu terjadi baik pada anak-anak, remaja, dewasa, pemuda maupun orang tua. Karena kematian tidak pernah mengenal usia, bahkan siapapun akan menghadapi yang namanya kematian. Namun ada satu kematian yang luar biasa, yaitu kematian Yesus Kristus. Dialah anak Allah yang ada. Dialah anak Allah yang merupakan Allah itu sendiri, yang harus digantung, bahkan yang harus mati di kayu salib. Saudara, tepat hari ini seluruh umat Kristen memperingati hari akhir penderitaan Kristus di kayu salib. Memang benar dari kematian Yesus ini banyak timbul kontroversi, karena banyak orang yang berkata, apakah benar Yesus yang disalibkan itu adalah Tuhan? Apakah benar Yesus yang mati itu adalah Allah? Kalau dia Tuhan, kenapa Yesus bisa mati? Ini yang sering dijadikan orang sebagai alasan untuk mencoba menyesatkan, bahkan memutarbalikkan iman kita yang percaya bahwasanya kematian Kristus itu adalah hal yang pasti terjadi. Bahkan lewat kematian Kristus kita boleh melihat bahwasanya benar apa yang telah digenapi oleh para nabi-nabi terdahulu. Dia harus mati, bahkan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini menandakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, asumsi orang yang berkata bahwasanya Yesus itu bukanlah Tuhan, Yesus itu bukanlah Allah, dia adalah nabi. Kalaulah benar dia nabi, nabi tidak lahir sama seperti Kristus. Yesus lahir dikandung oleh Roh Kudus, bahkan kematiannya pun diakhiri dengan kebangkitan daging. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika di tengah-tengah pergumulan asumsi-asumsi yang hadir yang demikian, firman ini kembali kepada kita. Siapakah Yesus bagi? Jikalau pada hari ini kita merayakan hari Paskah, hari kematian Yesus Kristus, apakah benar kematian Kristus ini menjadi hal yang kita terima dengan iman percaya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kematian Yesus berbeda dengan kematian para raja.
diungkapkan oleh para nabi terdahulu. Bahkan apa yang telah dijadikan Kristus sebelum dia mati dan disalibkan menjadi satu kepastian pengharapan bagi kita. Kematian Yesus bukanlah kekalahan. Kematian Kristus bukanlah duka cita, tetapi kematian Kristus menjadi satu jaminan Anda, saya, dan kita semua umat manusia telah dimerdekakan. Kematian Kristus adalah akhir dari penderitaan. Ini menandakan bahwasanya segala dosa yang senantiasa terbelenggu di dalam hidup kita, yang membuat kita menderita, akhirnya penderitaan itu, kematian itu akan digantikan oleh kematian Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahkan dikatakan pada ayatnya yang ke-50, Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring, lalu dia berkata, bahkan menyerahkan nyawanya. Jadi saudaraku, harus kita ingat bahwa Yesus mati bukan karena ia dicabut oleh malaikat maut layaknya manusia, tetapi karena tidak ada yang dapat mencabut nyawa Yesus itu sendiri. Yesus mati karena memang benar Yesus yang menyerahkan nyawanya. Kematian tidak akan pernah mampu menggenggam nyawa daripada Kristus, tetapi Kristus yang sendiri telah mempersembahkan diri, yang sendiri merelakan diri menggantikan kita yang harusnya mati oleh karena dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah-tengah pengorbanan akan kematian Kristus ini, bagaimanakah respon iman kita? Apakah kematian Kristus itu menjadi hal yang berguna? 2000 tahun yang lalu, di tengah peristiwa sejarah yang sungguh-sungguh telah terjadi, sejarah yang amat luar biasa ini, harusnya ini menjadi satu keteguhan iman kita, bahwasanya kematian Kristus menjadi jaminan akan keselamatan kita. Kematian Kristus menjadi kepastian. Kematian tidak akan pernah menjadi akhir dari segalanya, tetapi awal dari kehidupan yang tenang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah penyerahan diri Yesus yang telah merelakan dirinya, dan Tuhan yang telah menganugerahkan anaknya untuk menjadi korban tebusan akan dosa kita, menjadi satu perenungan bagi kita bahwasanya genaplah apa yang sudah dimandatkan Allah kepada Kristus untuk menyelesaikan misi pelayanannya. Ini menjadi perenungan bagi kita bahwasanya kematian Kristus menjadi ketaatan. Dia yang taat kepada Bapaknya, dia yang senantiasa setia melakukan pekerjaan pelayanan yang diberikan oleh Bapaknya. Pantas Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita di tengah-tengah iman percaya kita yang telah ditebus, sudahkah kita mau merelakan diri kita untuk turut serta di dalam kematian Kristus? Atau jangan-jangan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, terlebih-lebih di tengah-tengah problem, oleh karena penderitaan yang menyeluruh di dunia ini, oleh karena ancaman virus, apakah ini menjadi satu ketakutan? Banyak orang takut mati, banyak orang yang gelisah seketika dia terkena virus corona, maka dia akan berhadapan dengan kematian. Sadarkah kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di minggu Jumat Agung ini, di minggu peringatan akan kematian Kristus ini, justru sebaliknya, di tengah iman kita, kita tidak menjadi orang yang pecundang,
menggenggam nyawa umat Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan itu boleh terjadi supaya ini juga menjadi satu perenungan bagi kita, supaya kita tidak memuji Tuhan. Banyak orang juga sedih, banyak orang tidak mau peduli. Akhirnya dia beranggapan Yesus sudah mati, maka virus tidak perlu ditakuti. Benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga di tengah-tengah pengorbanan Kristus harus menghargai kehidupan yang telah diberikan Kristus. Jikalau kita masih memiliki sisa-sisa kehidupan dunia ini, semata-mata tujuannya adalah untuk turut serta di dalam pelayanan Kristus. Lantas yang menjadi pertanyaan, di manakah letak ketakutan kita? Pada kematian kah? Pada pergumulan di tengah-tengah dunia ini kah? Pada pergumulan oleh karena ekonomi kah? Atau justru kita takut tidak turut serta melayani sama seperti Kristus yang taat melayani di tengah-tengah sisa kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, justru di balik ketaatan Kristus yang melakukan pelayanan dari Bapaknya yang di surga, ini menjadi perenungan bagi kita bahwasanya kematian Kristus menjadi satu teladan bahwasanya Dia mati karena menyelesaikan misi pelayanannya. Kita gereja juga dipanggil di tengah-tengah kehidupan kita, tidak memperhitungkan kesulitan dunia ini, tetapi turut serta memikul salib Yesus. Memikul salib Yesus artinya turut serta melayani. Memikul salib Yesus artinya kita setia di dalam kehidupan yang benar oleh karena iman penyelamatan Kristus, supaya kepastian akan kehidupan kekal menjadi satu jaminan bagi kita setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, berarti jelas kematian Yesus adalah awal dari perkara-perkara besar. Karena mengapa? Karena tirai dari bait suci terbelah. Bahkan itu terbagi. Setiap dari kita sebenarnya dapat menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Karena oleh darahnya lah, bahkan darah yang tercurah, kita dengan bangga dan berani masuk ke dalam kehadiran-Nya. Bahkan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 6 dikatakan, dan itu semua bukanlah karena kebaikan dan kemampuan kita, tetapi oleh karena kuasa-Nya yang luar biasa, oleh karena darah-Nya, oleh karena kematian-Nya. Jadi lewat kematian Yesus Kristus, setiap dari kita seharusnya harus dapat tetap tegar berdiri, sehingga apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi perkara di tengah-tengah kehidupan ini yang membuat kita gelisah, kematian Kristus menjadi jawaban bahwasanya Tuhan mampu menjamin dari apa yang kita harapkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kenapa kematian Yesus membuktikan kealahannya? Dia katakan di dalam ayatnya yang ke-54, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu mereka berkata, sungguh ia ini anak Allah. Justru mereka orang-orang yang membenci Yesus, orang-orang yang tidak percaya, justru mereka adalah orang-orang yang begitu menyerang Yesus. Tetapi saat melihat kematiannya, mereka dapat berkata, sungguh kematiannya dahsyat. Orang ini adalah anak Allah. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita akan meragukan kealahan dari Kristus? Apakah kita akan meragukan kuasa dari Kristus? Kalau kita tidak meragukan, mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
di momen Jumat Agung ini kita diingatkan supaya segala perkara hidup kita, segala persoalan, segala kesulitan kita datang menghampiri tangan Allah dan berseru kepadanya, karena Yesus mampu menaklukkan segala sesuatunya. Bahkan di dalam kaitan firman ini menjadi satu jawaban bahwa Yesus bukan mengasihi kita dengan kata-kata, tetapi Yesus mengasihi kita dengan tindakan yang nyata. Dia merelakan kematian, bahkan dia serahkan nyawanya buat kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kita lewat Minggu Jumat Agung ini dengan iman bangkit dan berkata, saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, sehingga tak ada keraguan, tak ada ketakutan, tak ada kecemasan ketika kita mengasihi Kristus layaknya Yesus yang mengasihi kita. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang mendapatkan kasih anugerah dari Kristus adalah dia yang mendapatkan keselamatan. Selamat Minggu Jumat Agung. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Bahkan dari pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau ingatkan kami bahwasanya kematian Kristus menjadi bukti, kematian Kristus menjadi jaminan bahwasanya segala apa yang telah diilhamkan, apa yang telah dinubuatkan para nabi nyatalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang hadir dalam rupa manusia. Bahkan Allah yang menunjukkan nyata kasih dengan merelakan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena ia berdosa, bukan karena ia bercela, tetapi karena dosa dan kecelakaan Tuhan, dia merelakan diri. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah di momen Jumat Agung ini Engkau kembali ingatkan kami, supaya kami merenungkan betapa besarnya dosa-dosa kami, umat manusia. Bahkan Tuhan telah berani jaminkan itu. Mari Tuhan, jangan biarkan kami ragu akan keselamatan dari Kristus, tetapi Tuhan nyatakan bahwasanya di dalam hidup kami adalah orang yang turut serta di dalam kematian Kristus, agar kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Bahkan kematian Kristus menjadi jawaban supaya kami tidak takut dan gentar akan kehidupan dunia ini, karena Yesus mampu menjamin jauh dari perkara dunia ini, bahkan perkara kehidupan yang kekal Tuhan juga mampu jamin bagi setiap yang percaya akan kematian Kristus. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, biarlah di tengah-tengah pergumulan hidup kami, di tengah-tengah penderitaan kami, terkhusus Tuhan di tengah-tengah oleh akan bencana virus corona, Tuhan, jangan biarkan kami menjadi orang yang pecundang, orang yang penakut, tetapi Tuhan nyatakan lewat kesetiaan kami, lewat anugerah dari Kristus, kami menyatakan segala sesuatu pengharapan kami. Kami menyatakan segala perkara hidup kami, supaya semuanya kami serahkan, kami serukan ke dalam kata Tuhan. Karena kematian itu melayakkan kami untuk dapat menyerukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kami berseru, selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini semakin meneguhkan iman percaya kami. Ini kami Tuhan, dengan doa kami ada di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi.
Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Allah, terlebih dahulu kita dengarkan firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-17. Demikian dikatakan firman Tuhan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah pemuji hati, berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus hati. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Kita serahkan persembahan kepada Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita doakan persembahan kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, dengan setulus hati, kalau sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.